Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah keterampilan dasar ya. Dan hari ini materi kita tentang prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisi. Dan untuk materi ini saya tidak menyediakan handout. Untuk materi yang penting yang perlu dicatat silakan dicatat karena saya tidak menyiapkan untuk rangkumannya. Silakan dirangkum sendiri ya. 9. Prinsip pemberian nutrisi. Membantu pasien makan dan minum. A. Tujuan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan makan dan minum pasien. B. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Baki yang berisi makanan dan minuman. C. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan. 2. Hidangkan makanan di atas meja pasien. 3. Bantu pasien mengambil posisi yang nyaman. 4. Beri kesempatan pasien untuk berdoa. 5. Tawari minuman kepada pasien. Jika perlu, gunakan sedotan. 6. Tanyakan kepada pasien, apakah lauk dan sayur boleh dicampur dengan nasi atau tim. 7. Suapkan makanan sedikit demi sedikit sambil berkomunikasi dengan pasien. Janganlah tergesa-gesa saat memberikan suapan berikutnya. Pastikan makanan sudah ditelan habis oleh pasien sebelum menyuapkan makanan berikutnya. 8. Setelah selesai makan, beri pasien minum secukupnya. Setelah itu, lanjutkan dengan pemberian obat. 9. Bantu pasien membersihkan mulutnya, kemudian rapikan pasien kembali. 10. Bereskan peralatan dan kembalikan ke tempat semula. 11. Mencuci tangan. Pemberian nutrisi melalui pipa lambung atau NGT. A. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. B. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Pipa lambung atau selang nasogastrik dalam tempatnya. 2. Corong. 3. Spet 20 cc. 4. Pengalas. 5. Bengkok. 6. Plester dan gunting. 7. Makanan dalam bentuk cair. 8. Air matang. 9. Obat. Jika ada obat, haluskan dan larutkan dengan air putih secukupnya. 10. Stetoskop. 11. Klem. 12. Sarung tangan. 13. Vaselin atau pelumas yang lain. C. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. 2. Atur posisi pasien dengan posisi Fowler tinggi atau high Fowler. 3. Cuci tangan sebelum memulai tindakan. 4. Kaji lubang hidung untuk melihat apakah ada iritasi, abrasi, obstruksi atau deformitas pada hidung yang aliran udaranya paling besar. 5. Bersihkan daerah hidung. 6. Pasang pengalas bagian dada. 7. Letakkan bengkok di dekat pasien.
8. Gunakan sarung tangan. 9. Mengukur panjang selang yang akan dimasukkan dengan cara menempatkan ujung selang dari hidung klien ke ujung telinga atas, lalu lanjutkan sampai prosesus sipoideus. 10. Berikan vaselin atau pelicin pada ujung pipa dan klem pangkal pipa tersebut. 11. Masukkan pipa melalui hidung secara perlahan-lahan sambil menganjurkan pasien untuk menelannya. 12. Apabila pada saat menelan, pasien merasa ingin muntah atau bahkan muntah, mintalah pasien untuk menundukkan kepala ke depan dan doronglah pasien untuk minum dan menelan. 13. Pastikan bahwa pipa sudah masuk ke lambung dengan cara sebagai berikut. Aspirasi isi lambung dan periksa pH. Jika pH asam, berarti pipa lambung sudah berada di tempat yang tepat. Empat belas. Fiksasi pipa dengan memplesterkannya ke batang hidung pasien. 15. Klem ujung pipa dan fiksasi selang ke gaun pasien. 16. Pada saat melakukan tindakan pemberian makanan, buka klem. 17. Pasanglah corong atau spet pada pangkal pipa. 18. Tuangkan air matang sekitar 15 cc melalui bagian pinggir corong. 19. Masukkan makanan dalam bentuk cair. Lalu, masukkan obat-obatan dan beri pasien minuman. 20. Setelah selesai, bilas selang dengan air masak dan klem kembali pipa lambung. 21. Catatlah hasil atau respon pasien selama pemberian makanan. 22. Rapikan pasien dan lingkungannya. 23. Bersihkan alat dan kembalikan pada tempatnya. 24. Mencuci tangan. Melepaskan pipa lambung. A. Tujuan. Tujuannya adalah untuk melepas pipa lambung ketika tidak diperlukan lagi. B. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Sarung tangan. 2. Tisu atau kertas toilet. 3. Handuk. C. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan. 2. Pasangkan handuk di dada pasien. 3. Pakai sarung tangan. 4. Lepaskan pin dari baju pasien. Dan lepaskan plester yang digunakan untuk memfiksasi pipa lambung. 5. Sediakan tisu untuk pasien. 6. Mintalah pasien untuk bernafas dalam, kemudian menahannya. 7. Tarik selang dengan mantap dan pertahankan saat pasien menahan nafas. 8. Minta pasien untuk membersihkan mulut. 9. Rapikan peralatan dan cuci tangan.